Selamat siang. Kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yehezkiel, yaitu dari Yehezkiel 42. Bilik-bilik untuk imam-imam. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai baru yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah, dan tingkat menengah dari bangunan itu, oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik berdekatan dengan pelataran luar, dan terdapat di hadapan bilik-bilik panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta, tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya, dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan, di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat, ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara, panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya. Seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara, begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan maha kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan maha kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Ukuran-ukuran lingkungan bait suci. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu.
Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Saya lanjutkan membaca Yeskiel yang ke-43. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah, saya ulangi, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hei anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Ukuran-ukuran mezbah dan pentah bisanya. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa.
Paritnya adalah 1 hasta dalamnya dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu, dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian." Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu, dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya lanjutkan membaca Yehezkiel yang ke-44. Pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, akan
santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balik gerbang dan akan keluar dari situ. Demikianlah saya telah membaca Yehezkiel sampai dengan Yehezkiel 44 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan saya akan melanjutkan membaca Yehezkiel 44 mulai ayat 4 tentang petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam pada kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih.